Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Saya sekarang sedang berada di Dempes, lebih tepatnya di Bukit Dempes ya, Gardu Padang Dempes yang pernah saya bicarakan ketika saya berada di Curug Pinong. Dan ini cuaca lagi mendung ya bro, jadi semua tertutup kabut depan saya itu. Nah, yang ada towernya itu, ini ini merupakan daerah saya di Kaliwiro itu di bawah sana. Ini tower ini berada di Jatiwera namanya. Nah, daerah saya tuh di sebelah sininya. Dari sini kelihatannya kecil ya bro, kan di sana di bawah dan ini di atas. Dan Curug Minong yang saya ceritakan dari sini terlihat seperti angsa itu sedang tidak kelihatan ya bro. Karena ya berkabut. Di sini cuacanya lagi cukup dingin banget. Kemarin juga ya sempat lah yang itu sampai jadi es airnya. Sampai sini dampaknya luar biasa bro. Keren. Jam segini pun masih mendung dingin kayak gini. Ini sekarang udah masa peralihan musim, udah mulai hujan, mulai gerimis. Ya semoga terjadwal gitulah. Ada hujan, ada panas gitu, jangan hujan terus. Supaya kita bisa mancing, kita bisa jemur baju dan lain sebagainya, nggak dingin terus gitu loh. Dan ini yang terlihat seperti danau ini bukan danau ya bro, ini sawah, sawah di bawah. Di sini merupakan kawasan hutan pinus ya bro. Di belakang saya itu juga hutan pinus semua. Di bawah sana juga banyakkan pinus ini. Pokoknya sampai sana beberapa kilometer itu pinus semua sampai sana. Jauh. Dan untuk mencapai ke titik ini, saya dari rumah itu paling cuma memakan waktu sekitar berapa menit ya? Nggak nyampe 15 menit kok sampai. Karena cukup dekat dengan rumah saya. Dan jalannya ke sini nanjak dan berkelok-kelok. Ya, di sini terkenal ekstrim lah jalannya. Kalau yang udah biasa sih enak-enak aja lah ya, santai. Tapi kalau yang belum pernah pasti pusing lewat jalan sini. Karena tikungannya cukup tajam, termasuk tikungan yang sebelah sini. Nah, ini motor saya taruh sana dan ini merupakan warung es duren. Gardu Pandang sebenarnya dari di sana, Bro. Tapi di sana apa namanya? Ada pohon besar di depannya itu nggak ditebang. Dulu nggak ada, sekarang udah gede. Jadi tertutup, makanya saya milih dari sini ngelihatnya. Dan di sini itu apa ya, kalau pas hari libur akhir pekan itu lumayan ramai orang-orang pada di sini. Kadang orang-orang luar daerah juga ke sini ya, mungkin menikmati indahnya pemandangan yang ada di sana ya. Dan itu yang di samping kiri tower itu ada semacam pohon beringin ya, emang pohon beringin. Oh, semacam itu pohon beringin, itu kuburan Jatiwera namanya. Kalau dari tempat saya itu jelas banget kelihatannya. Nah, apa namanya, kampung saya itu tepat di baliknya, kalau nggak salah ya di baliknya. Kalau dari tempat saya kelihatannya dari sebelah sana, soalnya dari belakangnya lebih jelas pohon beringinnya. Itu pohon beringin besar bro. Saya pernah ke sana itu waktu kecil dulu, main layangan itu sampai sana gitu saya bro. Itu besarnya mungkin udah berpuluh-puluh tahun itu gedenya, masya Allah. Depan saya juga pohon besar no. Ini tepat di samping saya juga pohon besar no. Atas ini enggak, ini pohon apa ya, enggak tahu aku pohon apa. Dan saya sedang berada di pinggir jalan, jadi lumayan ramai ya, maklum lah bro. Nah, saya kasih tahu, ini merupakan tikungannya. Nah, tuh, itu sampai sana itu beberapa kilo lah. Pokoknya bukit ini itu merupakan perbatasan antara Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Leksono. Kalau yang di sana itu Kecamatan Leksono, yang di sana. Kalau yang di bawah sana Kecamatan Kaliwiro. Nah, saya sedang berada di tengah-tengahnya. Dan juga merupakan perbatasan antara apa namanya, Kelurahan Kaliwiro dan Kelurahan Tanjung Anom. Saya tadi sudah lewati perbatasannya.
Ini saya sedang menyendiri di sini, bro. Karena di sini tuh enak banget, sumpah sejuk. Sejuknya sejuk gimana gitu. Keren. Dan juga saya mau menjawab pertanyaan kemarin bro, dari video saya yang ngobrol malam Selasa Kliwon itu. Ada yang protes ketika saya share di grup WA, itu ada yang protes, ini kok gelap, kok peteng banget gambarnya ora ketok. Ya namanya juga malam hari ya gelap gitu. Dia bilang lagi, ya harusnya pakai cahaya yang banyak. Jadi gini bro, kalau yang namanya ngobar itu sebisa mungkin cahaya itu jangan terlalu banyak, ya paling senter 1-2 gitu cukup. Karena yang kita takuti terutama ketika malam hari di kali itu ular itu sangat suka sama cahaya. Jadi ketika kita nyalain cahaya itu ular ngejar cahaya yang kita nyalain gitu. Wong saya juga, aduh ada mobil lewat, saya pakai senter aja ular datang, ular air itu loh, itu ngejar dia. Jadi saya belum tahu gitu ya, saya senterin cetek gitu di depan ularnya, dia ngejarnya itu bukan ke saya yang saya sorot, tapi ke senter, sumber cahaya senternya gitu yang saya nyalakan. Ya kalau zaman dulu itu kan masih pakai Petromax gitu ya bro, mungkin apa namanya, yang namanya cahaya Petromax itu lebih disukai ular karena ada bunyinya mirip ular gitu. Cuma kalau pakai senter kan lebih, meskipun nggak ada suaranya tapi tetap tetap ular masih ngejar gitu. Makanya kalau ini harus hati-hati kalau ngobrol malam hari. Ada ibu-ibu kemarin, Mas Bu, main lah lagi. Mulai ada wisatawan datang itu, nggak tahu siapa. Nah saya lanjutkan tadi. Aduh, ini posisinya saya ubah ke sana tadi pas ada ibu-ibu, soalnya saya kesinikan aja. Saya lanjutkan tadi bahwa yang namanya ngobor itu ya begitu, cahaya nggak oleh banyak-banyak, sebisa mungkin sedikit mungkin itu loh ya, senter kepala satu gitu cukup. Namanya kalau yang namanya ikan kali itu kalau malam hari takut sama cahaya, nggak takut sih, cuma sensitif gitu. Makanya saya juga kalau ngobor itu nunggu ketika apa namanya itu nggak padang bulan. Soalnya kalau padang bulan pasti ikan nggak keluar, pasti itu harus bener-bener gelap. Tapi resikonya itu ular. Kalau ular air sih nggak, kalau nggak bisa jadi cutik gitu aja udah aman. Tapi kalau ularnya ular welang, wih ngeri bro, dia ngejar, gigit mati aku dikali sampai bisa-bisa. Wih ngeri ya. Ada orang pacaran pula itu, nggak apa-apa lah. Yang penting tujuan kita di sini itu positif gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Dari sini tuh kita bisa ambil pelajaran bro, untuk melanjutkan video saya yang di Joro Kendong yang mensyukuri nikmat itu. Di sini kita jadi dari ketinggian kita jadi lebih bisa mensyukuri nikmat, bahwasanya kita itu hampir tidak ada di dunia ini. Coba bayangkan jika pohon kelapa yang tingginya lebih tinggi dari kita manusia, kita dari sini terlihat kecil seperti itu, apalagi kita gitu loh bro, dengan bumi yang hamparnya sangat luas seperti ini. Apalagi kalau kita dari luar angkasa, ada planet-planet lain, ada bintang-bintang lain, dari galaksi ada galaksi lain, kita hampir nggak ada gitu loh bro. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan alam semesta ini bukan tidak ada gunanya, tapi untuk manusia supaya bisa bisa mensyukuri nikmat, bisa
mempercayai eksistensi adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dan menciptakan seluruh alam ini dan tidak meragukan keberadaannya gitu loh, Bro. Bahkan hingga hal-hal yang tidak masuk akal itu juga termasuk kehendak Tuhan. Mungkin dulu ketika ilmu belum ditemukan seluruhnya, ketika masih zaman zaman mencari, zaman searching, zaman ilmuwan-ilmuwan dulu yang pinter-pinter itulah, ya kan mereka yang mencari-cari, yang menggali, mengumpulkan ilmu gitu. Itu ada gempa, ada banjir gitu, kita belum tahu penyebabnya kan, Bro, karena kita masih primitif banget gitu loh, belum punya pikiran ke situ gitu. Namun ketika ilmu sudah ada, sudah dikumpulkan dan sudah disebarluaskan gitu, jadi kita bisa tahu, oh ini penyebab gempa, oh ini penyebab gunung meletus, oh ini penyebab dan lain-lain sebagainya. Dan juga dengan adanya itu, kita juga patut, kita diberi akal itu memiliki batas ya, Bro, memiliki batas tersendiri. Seperti ya kita umpamanya dengan mata lah, jarak pandang mata kita aja terbatas. Contoh, ini bukit di depan saya, ini bukit juga, di belakang bukit ini ada bukit, di belakang bukit yang di sana juga ada bukit lagi, di belakang lagi ada bukit-bukit, dan itu bentuknya siluet, dan kita nggak tahu itu bukit apa ya kan. Nah itu sebenarnya itu kan kalau kita ke sana terus ya nggak ada habisnya gitu, bukit lagi dan bukit lagi, ya itu yang kita lihat. Tapi jarak pandang mata kita tuh hanya sampai siluet itu, nggak bisa menembus sampai ke belakang sana. Nah itu batasnya. Jadi sama dengan akal kita, Bro, akal kita juga ada batasnya. Jadi kita nggak boleh memikirkan sesuatu hal yang melampaui batas. Seperti, loh apakah kita bisa hidup di luar angkasa sana, apakah kita bisa keluar dari bumi ini dan pindah planet gitu. Ya mungkin sudah ada penelitian-penelitian seperti itu, dan sudah ada beberapa percobaan ya, Bro. Tapi lebih baik lebih baiknya itu kita bersyukur sudah dikasih alam yang sebegini indah di bumi gitu. Kenapa sih nggak betah? Kenapa malah reset ke planet-planet seperti itu? Katanya ada yang bilang itu untuk menghindari kiamat. Kalau kiamat seumpamanya bumi hancur, kita bisa tinggal di planet lain. Buat apa gitu loh, Bro? Ya kalau hari kiamat ya sudah, itu hari kiamat ya udah ada di dunia kita. Nah, kita akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke akhirat. Kenapa sih kok masih ada yang nggak percaya sama hari kiamat, sampai-sampai berlindung bikin-bikin rumah anti kiamat, malah sampai mau yang pindah planet? Itu sebenarnya buat apa gitu loh? Ya saya menghargai lah apa yang mereka usahakan, tapi sepandai apapun kamu bersembunyi, sepandai apapun kita berusaha berusaha untuk berlindung diri dari apa yang Allah kehendaki, itu kita mengalami. Contohnya seperti mati. Mati itu semua orang mengalami. Entah itu orang yang sangat pintar, orang paling pintar sedunia, orang yang paling kuat sedunia, sampai orang gila pun, kita semua mengalami yang namanya mati, Bro. Dan kita akan pergi ke akhirat bersama-sama. Dan apa yang kita bawa ketika mati, yang kita bawa ke akhirat nanti adalah amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau kita amal perbuatannya baik, ya yang menemani kita di sana nanti yang baik-baik. Tapi kalau amal perbuatan kita buruk di dunia, yang menemani kita di sana ya mungkin jauh lebih buruk lagi. Gitu, Bro. Makanya saya, meskipun orangnya bodoh, gak pernah punya prestasi gitu, ya saya sadar diri gitu. Saya berasal dari keluarga yang sederhana gitu, mensyukuri nikmat, nggak usah ngeluh. Karena sejatinya eh, diri seseorang itu tidak diukur dari apa yang terlihat gitu, Bro.
Karena apa yang terlihat itu tidak mencerminkan siapa dia sebenarnya. Coba dia kaya, wah dia sedekahnya ngepol. Tapi apa kamu tahu isi hatinya sebenarnya seperti apa? Jangan-jangan dia sedekah cuma karena pengen dipuji-puji doang ya kan? Jangan-jangan dia kaya dari bukan usahanya sendiri. Jangan-jangan berprasangka. Ya sebenarnya prasangka itu nggak baik. Cuma kan ini cuma buat pelajaran aja. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Satu. Dan kita harus menjemputnya. Kita harus berusaha untuk mengambilnya gitu bro. Seperti halnya kita memetik buah. Wah, kita melihat buah di depan kita. Wah, itu rezeki kita. Kalau kita nunggu sampai jatuh, itu buah udah busuk. Kalau jatuh ya kan, kita harus memetiknya. Begitu pula kita mengejar rezeki. Nah, oke bro, ini saya sedang berada di gardu pandangnya. Di depan saya ini es durian dan belakang saya ini sebenarnya tadinya merupakan tempat memandang pandangannya. Tapi di sini sekarang udah banyak pohon pinusnya yang gede-gede. Jadi terhalang itu. Jadi lebih baik saya tadi di sana, nggak di sini. Cuman di sini sekarang sudah dirawat gitu ya, kebunnya dirawat dan dibikin warung es durian. Dan di bawah sana merupakan daerah Pasir Kaliwiro, arah Tanjung Anom, di desa Tanjung Anom daerah sana. Nih, saya kasih tahu. Di sini tuh rata-rata tikungan semua bro, jalannya bro. Jadi harus hati-hati, jangan ngebut-ngebut kalau jalan di sini. Dan di atasnya tuh pohon pinus. Keren. Saya sebenarnya pengen ke sana, ke yang pinusan lebih lebih luas gitu, lebih keren tikungan-tikungannya, tapi susah, agak susah treknya untuk saya ngerek gitu loh. Jadi cukup dari sini aja. Oke bro, mungkin segitu dulu ya bro yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang pengen nge-share ya silakan share. Kalau yang suka dengan video ini silakan like. Oke, begitu dari saya. Terima kasih telah menemani saya di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.